فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد. قال الشيخ أبو عبد الله وفقه الله تعالى: والولد قد يكون نعمة على أبويه يطيعهما ويبرهما، وهذا هو الذي يطلب الصالحون ربهم أن يرزقهم إياه. Dan anak ada kalanya menjadi nikmat bagi kedua orang tuanya, yaitu dengan cara dia taat kepada keduanya dan berbakti kepada keduanya. Apabila seorang anak menjadi anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam kebaikan, maka itu adalah nikmat. Dan inilah yang diminta oleh para sholihun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan rezeki kepada mereka anak tersebut, anak seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh, wa ibadur rahman. Di antara sifat ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, karuniakanlah kepada kami cindera mata dari mereka. Maka anak yang soleh, istri yang solihah, istri yang taat, anak yang berbakti, istri yang berbakti, itu adalah cindera mata di dunia ini. Itulah yang menjadikan mata ini sejuk kala dunia ini mengering. Dan itulah yang menjadikan rasa lelah itu hilang kala semuanya terpikul di beban di pundak kita. Beban ini terpikul di pundak kita. Itulah yang menjadikan lelah itu hilang. Melihat istri yang salihah, melihat anak yang soleh, itu makna dari qurrat a'yun. Maka termasuk sifat hamba-hamba Allah yang soleh, mereka itu yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta supaya diperbaiki dari istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Karena hablana ini, karena perkataan yaqulun ini menunjukkan senantiasa, karena fi'il mudhari'. Dan hablana ini bisa bermakna baru, maknanya itu sebelum memiliki anak berdoa untuk diberikan dan dikaruniai anak yang soleh, sebelum memiliki istri berdoa meminta istri yang solihah, ataupun sesudah memiliki mereka.
Karena tadi yaqulun itu menunjukkan terus menerus. Berarti kalau belum punya, minta untuk diberikan. Kalau sudah punya, minta untuk diperbaiki, dijadikan. Itu. Apa di sini? Kalau belum memiliki istri atau belum memiliki anak yang dimaukan, maka meminta untuk diwujudkan. Dan kalau sudah punya, maka meminta untuk dijadikan anak-anak dan istri-istrinya dijadikan sebagai cenderamata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi para muttaqin. Ada tafsir dari Mujahid, tafsir yang sangat asing, tapi kata Imam Ibnul Qayyim itu adalah tafsir yang sangat bagus. Imaman di sini justru adalah makmum maknanya. Jadikanlah kami bermakmum kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnul Qayyim, tafsir ini meskipun aneh, tapi itu harus. Karena nggak mungkin seorang itu menjadi imam bagi orang-orang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, kalau dia tidak bermakmum kepada orang soleh sebelum dia. Nah itu, nggak mungkin kita itu menjadi imam, nggak mungkin kita itu menjadi seorang panutan kalau kita tidak mau menganut orang-orang soleh sebelum kita. Maka ini adalah tafsir dari Mujahid, tafsir yang keluar dari zahir ayat, tapi justru itulah keharusannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau enggak dalam Bada'iul Fawaid ya di dalam Al-Fawaid. Sudah lama saya baca tapi lupa di mana, di Bada'i kayaknya. Jadi imam di sini adalah makmum menurut Mujahid. Karena seorang enggak mungkin bisa menjadi panutan kalau dia tidak menganut sebelumnya. Ulama yang kita jadikan panutan sekarang mereka adalah orang yang menganut imam-imam sebelum mereka. Demikian juga para rasul, mereka menganut para rasul sebelum mereka juga. Maka ini adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka peduli kepada keluarga. Karena enggak mungkin berdoa atau ada usaha. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Enggak mungkin ini hanya sekedar doa. Perintah doa itu adalah perintah untuk usaha juga. Karena doa tanpa usaha sia-sia. Usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Maka ini adalah khabar tentang doa mereka sekaligus anjuran agar kita juga mengusahakan hal ini, menjadikan istri-istri kita sebagai wanita-wanita yang salihah, juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin, salihat. Bismillah ta'ala. Qalat al-hadi asyar, yang ke-21 dari contoh atau poin-poin dalam tarbiyatul aulad. Ihrisi an yujalisa waladuki as-salihina. Bersemangatlah, berjuanglah, berusahalah supaya anakmu itu bisa berkawan duduk dengan orang-orang soleh. Jadi sebagai seorang ibu hendaknya memantau dan mengatur pergaulan anaknya. Sebagai seorang ayah juga seperti itu, memantau dan mengatur pergaulan anaknya, supaya anaknya berkawan dengan teman duduk yang baik, berkawan dengan teman duduk yang soleh. Ini termasuk bentuk tarbiyah. Fahadhil as-salihah Ummu Sulaim. Maka di sini ada Ummu Sulaim, seorang ibu yang salihah. Fahadhil as-salihah. Maka ini ada seorang sosok ibu yang salihah, yaitu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Atat biwaladiha, beliau datang membawa anaknya Anas, yaitu Anas, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Anasun khadibuka ya Rasulullah.
tiba-tiba datang kepada Rasulullah dan mendeklarasikan bahwasanya Anas sebagai pembantumu ya Rasulullah. Direlakan mengalah, ibunya enggak dibantu enggak apa-apa, yang penting membantu Rasulullah biar mendapatkan ilmu dari Rasulullah, mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibunya ngalah namanya. Ibu kan butuh-butuhnya sih kepada anak laki-laki, butuh dibelikan ini, butuh diambilkan itu, butuh diantar ke sini, butuh diantar ke situ. Tapi Ummu Sulaim ngalah. Ithar demi kebaikan anaknya. Mengalah, merelakan kebutuhannya, merelakan kebersamaannya juga dengan anaknya supaya anaknya bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia rela untuk mengesampingkan kebutuhannya dan juga kebersamaannya bersama anaknya. Anasun khadimuka ya Rasulullah. Ini jarang ibu seperti ini. Jarang sekali. Ketika ayahnya bilang, "Ini anaknya mondok ya." "Oh, jangan, kasihan masih kecil ini." Mesti ibu yang larang. Kasih sayang ibu itu sering tercampur dengan kebodohan, kata Imam Ibnu Qayyim. Jarang, enggak banyak ibu itu yang cerdas, ibu yang faham, ibu yang ngerti. Kasih sayang yang benar itu jarang. Maka harus belajar, para ummahat harus belajar bagaimana cara menyayangi anaknya yang benar. Betapa banyak para ibu-ibu menyayangi anaknya dengan cara yang salah. Ini salah satu contohnya. Inilah bentuk kasih sayang Ummu Sulaim. Ini bukan ke Ummu Sulaim enggak sayang sama anaknya, sayang sekali. Apalagi Anas adalah anak yang pintar, anak yang nurut. Semenjak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah salah. Nah, ini istimewa sekali. Tapi direlakan anak yang segini pintarnya, anak yang seperti ini cerdasnya, direlakan untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan dan demi masa depannya. Masa depan anaknya dan juga masa depan orang tuanya. Inilah salah satu contoh kasih sayang yang benar. Anasun khadimuka ya Rasulullah. Anas ini menjadi pembantumu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan juga anaknya. Anas menjadi sahabat yang termasuk yang paling banyak anaknya. Wa barik lahu fihi, dan berkailah baginya di dalam semua itu. Maka ini termasuk salah satu contoh bagaimana semangatnya seorang ibu agar anaknya berkawan duduk dengan orang-orang soleh. Qalat wa Ummu Hudzaifah sa'alat waladaha Hudzaifah bin al-Yaman. Dan Ummu Hudzaifah, ibunya Hudzaifah, pernah bertanya kepada anaknya yaitu Hudzaifah bin al-Yaman. Faqalat lahu mata ahduka, ta'ni bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya pernah bertanya, mata ahduka, kapan terakhir kamu? Maknanya adalah bersama Nabi. Ta'ni bin Nabi, maksudnya adalah bersama Nabi. Mata ahduka, sudah berapa lama kamu enggak ketemu Nabi? Itu maknanya mata ahduka, kapan perjumpaan terakhirmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu, kata Hudzaifah, mali bi ahdun mundu kadza wa kadza. Kata Hudzaifah, aku lama enggak ketemu sejak sekian dan sekian, menyebutkan beberapa selang waktu. Fanalat minni, maka ibuku, fanalat maknanya mengomel, mencelaku. Fanalat minni, nalat maknanya mencelaku. Oh, kamu ini disuruh sama Nabi, oh enggak kesana lama kamu itu enggak. Sedang sana ke Nabi, diomel sama ibunya. Faqultu laha da'ini atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa usalli ma'al maghrib. Ya wis, kalau gitu biarkan aku untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku juga bisa salat bersama beliau salat maghrib. Wa as'aluhu an yastaghfira li wa laki, dan aku akan meminta kepada Nabi untuk memintakan ampun bagiku dan juga bagimu.
Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ul maghriba. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku salat maghrib bersama beliau. Fa shalla hatta shallal isya, maka Nabi pun salat dan juga sampai salat isya juga. Jadi Hudzaifah ikut salat bersama Nabi salat maghrib dan juga salat isya. Tsumman fatala fatabi'tuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, infatala, hengkang dari salat, fatabi'tuhu, maka aku pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sauti. Kemudian Nabi yang kuikuti dari belakang mendengar suaraku. Faqala man hadza? Hudzaifah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Kan gelap, zaman dulu kan gelap. Apakah itu Hudzaifah? Qultu na'am. Aku katakan iya Nabi, aku Hudzaifah. Qala ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa kebutuhanmu wahai Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan juga mengampuni ibumu. Nah, ini belum diminta, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan seperti itu. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib, bukan, tapi inilah kebetulan yang Allah takdirkan. Ghafarallahu laka wa li ummik. Kebetulan keinginan Hudzaifah juga datang kepada Nabi untuk minta ini. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna hadza malakun lam yanzilil arda qattu qabla hadhihi al-lailah ista'dzana rabbahu an yusallima alayya wa yubashshirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli jannah. Itu bukan sayyidati, tapi yang benar sayyidatu. Hudzaifah, ini ada malaikat. Ini adalah malaikat yang belum pernah turun sekalipun ke bumi sebelum malam ini. Ini ada malaikat baru yang belum pernah turun ke bumi. Beliau, malaikat ini meminta izin kepada Allah untuk menyalamiku, untuk mengucapkan salam kepadaku, datang langsung. Wa yubashshirani, dan memberikan kabar gembira bahwasanya Fatimah adalah tuan putri para wanita ahli jannah. Sayyidah adalah tuannya para wanita penghuni surga. Akhrajahu Tirmidzi wa dzakarahu al-Walidu fi Sahih al-Musnad. Al-Mujallad al-Awwal, Safha 214. Ini syahidnya adalah ibunya Hudzaifah marah-marah mencela Hudzaifah gara-gara lama enggak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua zaman sekarang jarang yang mereka itu anaknya misalnya minta pulang dari pondok kemudian dan cepet nang balik gitu. Kalau sekarang enggak, ibu-ibu malah nyuruh anaknya balik pulang, terus kapan nak pulang, kapan pulang. Ini termasuk penyakit. Anaknya di pondok sudah enak-enak mondok, malah orang tuanya nelpon. Nah, besok di rumah ada ini, nah besok di rumah ada itu, ada acara ini, ada acara itu, pulang. Ini salah. Yang benar seharusnya orang tua, apalagi ibu, itu sangat bersemangat supaya anaknya di pondok, supaya anaknya belajar bersama guru-gurunya. Ia rela mengorbankan kerinduan jauh dari anaknya, yang penting anaknya mendapatkan ilmu dan mendapatkan pendidikan yang baik. Itulah seharusnya seorang ibu. Qalat wa 'alal abawaini an yubdila juhdahuma, an yabdula atau yubdila juga bisa. An yabdula juhdahuma fi tarbiyati auladihima wal hidayatu biyadillah. Dan kewajiban kedua orang tua adalah untuk memberikan segenap jerih payah, segenap kemampuan keduanya di dalam mendidik anak-anaknya. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, kita itu didik anak kita sambil kita itu tawakal. Yang memberi hidayah itu Allah. Jangan bergantung kepada usaha kita. Jangan kita meyakini bahwasannya yang menjadikan anak kita itu soleh, yang menjadikan anak kita baik itu adalah murni pendidikan kita. Oh, anak siapa dulu? Salah. Anak siapa? Anak siapa dulu? Siapa ibunya? Siapa ayahnya? Ini salah ya ikhwan.
Astagfirullah azza wa jalla. Kita mendidik anak kita hanya sebatas usaha. Yang beri hidayah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemudahan, yang memberikan taufik itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita boleh menampilkan bagaimana kiat-kiat kita untuk dicontoh orang lain. Gini loh aku cara didik anakku. Itu boleh. Tapi jangan meyakini bahwasanya itulah yang menjadikan dia pintar. Itulah yang menjadikan dia sukses karena pendidikanmu. Bukan. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan semuanya. Kita boleh menampakkan dan juga boleh menampilkan display bagaimana cara kita mendidik anak kita supaya dicontoh, itu boleh. Tapi jangan membanggakan karena itu didikan kita kemudian dia menjadi pintar, enggak. Kita boleh sharing, kita boleh membagi tata cara bagaimana kita mendidik anak kita. Tapi tetap hidayah biyadillah, taufik biyadillah. Fal insanu la yastati'u an yahdiya nafsahu fadlan an yahdiya ghairahu. Karena sesungguhnya manusia itu seseorang tidak mampu memberi hidayah dirinya sendiri, apalagi memberi hidayah orang lain. Dirimu sendiri saja kamu enggak mampu. Hatimu saja itu bukan milikmu. Hatimu saja itu bukan milikmu. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hatimu itu bukan tanganmu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala. Jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hatimu. Kamu enggak mampu memberi hidayah dirimu sendiri. Bahkan untuk dirimu sendiri saja kamu minta kepada Allah, apalagi untuk anakmu. Maka hidayah biyadillah. Seorang enggak bisa memberi hidayah dirinya sendiri, apalagi memberi hidayah orang lain. Bentar. Qalat wa hadza Nuh alaihi salam. Ini setelah ini akan memberikan contoh-contoh kisah di mana mereka tidak berhasil memberi hidayah keluarga mereka. Ini sebagai jaga-jaga kalau seandainya kita sudah berusaha, sudah benar-benar kita berikan segenap daya dan upaya kita mendidik anak kita, ternyata anak kita masih tidak bisa, yaitu kita baru mengatakan wal hidayah biyadillah. Tapi kalau kita itu taksir karena kekurangan kita, maka harus kita perbaiki. Qalat wa hadza Nuh alaihi salam. Ini adalah Nuh alaihi salam, nabiyyun min anbiya'illah. Salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, lam yastati an yahdiya walada. Tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Yulihu ala waladihi. Beliau merengek, yulihu, meminta dengan sangat, itu namanya alaha yulihu. Meminta dengan sangat, memohon dengan sangat kepada anaknya an yakuna ma'hum, supaya anaknya bergabung bersama mereka ke dalam bahtera. Wala yakun ma'al kafirin, dan jangan sampai anaknya itu tertinggal bersama orang-orang kafir, karena pasti akan binasa. Kama qala ta'ala wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nabi Nuh memanggil dengan keras, wa nada, memanggil dengan lantang, memanggil anak beliau. Wa kana fi ma'zil, pada saat itu anak beliau berada di tempat menyendiri, berada di tempat mengasing, sedang berusaha untuk menyelamatkan diri di ketinggian. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku sayang, ikutlah bersama kami, naiklah perahu ini bersama kami. Naluri seorang ayah enggak pernah bohong. Bagaimana rasanya melihat anaknya yang hampir binasa,
Nabi Nuh sadar betul kalau anaknya nggak naik perahu pasti binasa. Dan ini bagaimana rasanya kamu menyaksikan kebinasaan anakmu di depan matamu? Ini sakit sekali. Ini sangat menyayat hati sekali. Dan ini adalah sekelas Nabi Nuh. Allah uji dengan seperti ini. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada orang tua harus menyaksikan kehancuran anaknya di depan matanya sendiri. Maka Nabi Nuh berusaha dengan usaha yang terakhir. Ini sudah usaha yang terakhir, ini sudah. Karena sebentar lagi sudah nggak bisa. Ini udah nggak ada lagi penundaan. Dan Nabi Nuh yakin kalau ini gagal sudah nggak mungkin berhasil sudah. Maka ini adalah panggilan terakhir kepada anaknya. Karena beliau sadar kalau sekali ini nggak mau ya sudah, jangan harap kita ketemu lagi. Sudah kita dipisahkan antara maut, pisahkan oleh maut antara kita berdua. Menyaksikan anaknya yang akan tenggelam. Dan bukan hanya itu, bukan hanya akan tenggelam di dunia, tapi juga menyaksikan anaknya akan tenggelam di dalam api neraka. Inilah yang menghancurkan dan benar-benar menyayat hati seorang ayah. Kamu menyaksikan anakmu mau celaka di dunia saja, kamu tangismu gak akan selesai. Menyaksikan anaknya mau tenggelam dan meninggal bersama jasadnya di dunia, ini saja orang tua tangisnya nggak akan selesai. Apalagi menyaksikan betul anaknya pasti akan tenggelam ke dalam api neraka. Ini seorang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di bumi selama 950 tahun berdakwah. Anaknya sendiri nggak menyambut. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Antum bisa bayangkan bagaimana rasanya seorang Nabi Nuh berdakwah dengan segitu lama, siang malam, berjuang untuk menyelamatkan kaumnya, menyelamatkan diri dan juga kaumnya. Ternyata anaknya sendiri tidak mampu beliau panggil. Beliau gagal di dalam memanggil hati anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya setelah tiap hari demi hari memanggil nuraninya. Tapi enggak mampu untuk memperdengarkan anaknya. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Laqad asma'ta law nadaita hayyan, sungguh engkau telah memperdengarkan andai engkau memanggil seorang yang hidup. Walakin la hayata liman tunadi, tapi sayang tidak ada kehidupan bagi yang kau panggil. Kalau seandainya kau panggil itu orang hidup, panggilanmu itu sudah memperdengarkan mereka. Sayang yang kamu panggil itu orang mati. Fa'ajabal walad, maka anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Namanya anak yang kurang pengetahuannya, bodoh ilmunya, ia mengira dia akan selamat. Ini loh kadang anak itu seperti itu, dikasih pengetahuan, dikasih pengalaman orang tua yang sudah capek, sudah lelah menelan pahit getirnya kehidupan ini. Anak yang masih belia, yang belum mengenyam pahitnya kehidupan, bantah, eksperimen sendiri, mencoba dengan usahanya sendiri. Padahal orang tua sudah memanggilnya secara dengan lelah atas dasar pengalaman, tapi dia coba untuk bereksperimen, coba caranya sendiri. Qala sa'awi, aku akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Ia enggak sadar kalau ayahnya itu tidak hanya ingin menyelamatkannya dari air. Ayahnya itu justru ingin menyelamatkannya dari api. Tapi anaknya memahami, ayah hanya ingin menyelamatkanku dari air ini. Enggak, nak. Aku enggak ingin menyelamatkanmu dari air ini saja. Aku ingin menyelamatkanmu justru dari api yang tidak kau lihat dengan kedua matamu.
Qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Aku akan menuju kepada sebuah bukit yang akan menyelamatkanku dari air ini. Dia enggak sadar kalau dia sedang diselamatkan dari air dan juga dari api. Qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Maka Nabi Nuh kembali membuatkan argumen. La 'asimal yaum, tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kehendaknya Allah, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa selamat sudah, jangankan gunung. Kamu membuat tangga ke langit pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakimu selamat, kamu enggak akan selamat. Hari ini sudah, jangan coba-coba dengan eksperimenmu. Illa man rahim, kecuali yang Allah, hanya yang Allah rahmati saja. Ayo ke sini. Naik perahu ini, karena hanya perahu inilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Jadi la asimal yauma, pada hari ini sudah jangan kira ada penyelamat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya enggak digubris. Wa hala bainahumal mauju. Ini karena sudah detik-detik terakhir. Sudah wahala bainahumal mauju, akhirnya koneksi antara mereka berdua terputus oleh al-mauj, oleh gelombang. Mereka berdua akhirnya dipisahkan oleh gelombang. Fakana minal mughraqin. Maka akhirnya anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya subhanallah. Ini adalah kisah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan. Kadang kita dalam kehidupan ini merasa seperti kita lah yang sedang memerankan kehidupan itu, memerankan kisah ini. Kita memanggil anak kita dengan segenap suara kita supaya anak kita selamat, supaya anak kita bersama dengan kita di dalam kebaikan ini. Tapi ia memiliki argumen sendiri. Ia mencoba bergantung dengan kebodohannya, mencari jalannya sendiri. Disitulah kadang hati ini tersayat-sayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini tentang Nabi Nuh, tapi tidak jarang kita mendapati kadang kehidupan kita atau kehidupan kawan kita seperti memerankan peran ini, memanggil anaknya yang mau tenggelam di dalam keburukan, tapi terhalang oleh gelombang. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Qalat wa hadza Ibrahim alaihi salam. Kalau itu tadi adalah panggilan seorang ayah kepada anak, tak kalah haru juga panggilan seorang anak kepada ayah. Qalat wa hadza Ibrahim alaihi salam ya'idu walidahu an yatruka syirka fi ghairi ma suratin, fi ghairi ma surah, ma di situ zaidah. Di surah itu mudhaf ilaih dari ghair, tapi ma-nya zaidah fi ghairi ma surah. Wa lam yud'in li nasahi waladihi, bal qala la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dan di sana juga ada kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau memberikan wejangan kepada ayahnya untuk meninggalkan syirik. Ada bukan hanya satu surat, ada beberapa surat yang mengisahkan Nabi Ibrahim. Di surat apa? Ada di surat Maryam. Juga ada di surat Al-An'am. Fi ghairi ma surah wa lam yud'in li nasahi waladi, dan ayahnya enggak patuh, enggak mendengarkan nasihat-nasihat anaknya. Bahkan dia berkata la illam tantahi la arjumanna. Jadi kalau tadi kisah anak yang
memiliki eksperimen sendiri dari nasihat ayahnya, ini juga tak kalah. Seorang ayah kadang keras kepala kadang, tapi karena nggak punya argumen, ayahnya hanya mengandalkan kekuatan. La illam tantahi la arjumannak. Kalau tadi kan anak kan lemah, nggak berani ngancam ayahnya, ya kan? Jadi dia memiliki eksperimen sendiri. Tapi kalau ini karena dia Azar adalah seorang ayah dari Nabi Ibrahim, mengandalkan kekuatannya sebagai seorang ayah. Kadang orang tua juga seperti itu, kadang nggak tahu, hanya mengandalkan keberadaannya sebagai orang tua, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu masih belum saja berhenti wahai Ibrahim untuk membenci sesembahanku, la arjumannak, aku akan merajammu. Aku akan merajammu, baik rajam dengan batu maupun rajam dengan ucapan, dengan perkataan-perkataan yang keras, dengan perkataan-perkataan yang menohok. Demikian kata para ulama. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku maliya. Maliya diambil dari kata al-malawah, artinya adalah al-fatrah at-tawilah minaz zaman. Al-maliya diambil dari kata malawah, artinya adalah al-fatrah at-tawilah minaz zaman, yaitu waktu yang sangat lama. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku untuk waktu yang sangat lama. Ini juga kalau kita resapi bagaimana sisi kehidupan, kadang seorang anak berusaha untuk menyadarkan kedua orang tuanya, tapi orang tua tadi tidak peduli. Di situ juga ada dialog yang bagus. Dulu di awal-awal sebelum kita pindah ke sini juga sudah pernah saya terangkan dalam khutbah, uslubnya Nabi Ibrahim di dalam meyakinkan ayahnya itu adalah uslub yang sangat bagus sekali. Mulai dari tadarruj, memulai dari hujjah yang paling gampang, meyakinkan kepada ayahnya, kemudian naik lagi hujjahnya, naik lagi, levelnya naik terus hingga agak keras. Itu dulu sudah pernah saya jelaskan. Qalat wa hadza nabiyyuna Muhammad. Itu tadi seorang anak ingin meyakinkan ayahnya. Dan ini kisah yang lain. Seorang keponakan ingin menyelamatkan pamannya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa hadza nabiyyuna Muhammad alaihi salatu wassalam yulihu ala ammihi Abi Thalib an yuslima fa aba wa mata ala syirk. Dan di sini ada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memohon dengan sangat kepada paman beliau Abu Thalib supaya masuk Islam. Ayam qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ketika menjelang wafat, fa'aba, Abu Thalib enggak mau. Wa mata ala syirik, dan memilih untuk mati di atas kesyirikan. Jadi banyak sekali ikhwan kisah-kisah yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati hamba-hambanya yang Allah cintai kadang tersayat-sayat karena warna-warni kehidupan seperti ini. Maka semoga ini bisa menjadi pelipur bagi kita kalau seandainya ada sebagian kerabat kita, ada orang-orang yang kita sayang, mereka masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berjuang terus, banyak berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah. Qalat wa ghairu dzalika katsir. Dan selain daripada itu ada banyak sekali. Qalat wa hasala hadza li katsirin minas salaf, dan hal yang serupa juga terjadi dari kalangan para salaf. Fa Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadits, yaqulu wulida li waladun fasammaituhu Sa'dan fama sa'ida wala najah. Aku pernah dilahirkan bagiku seorang anak, maka aku menamainya sebagai Sa'ad, seorang yang berbahagia. Fama sa'ida, maka enggak bahagia, wala najah, juga enggak menjadi sukses. Tak namai Sa'ad itu supaya bahagia, ternyata enggak bahagia, tidak pula sukses. Wa kana yaqulu fihi, Syu'bah pernah bercerita, idhab
ila Hisham ad-Dustuwai, pernah menyuruh anaknya untuk pergi mencari ilmu. Sana loh, wahai Sa'ad, pergilah ke Hisham Dustuwai dan ambillah hadis darinya. Fa yaqulu uridu an ursilal hamam. Anaknya jawab, enggak, saya enggak mau. Saya mau mainan burung dara, burung merpati. Aku ursilal hamam. Aku akan main balapan merpati. Aku wah kok kon ngaji barang. Moh. Itu. Ini kata ayahnya sendiri. Fa yaqulu uridu an ursilal hamam. Ini juga jawaban yang sangat nyowo pelek noi. Suruh ngaji malah mau lomba burung. Qala unduri mizan al-i'tidal. Al-mujallad tsani safhah 122. Qalat wa hadha Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam, ar-rajul shalihu min dimni auladihi Ibrahim wa huwa jahmiyun jalb. Wa yaqulu bi khalqil Quran. Di sana juga ada Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam, seorang rajul yang saleh, tapi min dimni auladi, di antara anak-anaknya ada yang namanya Ibrahim. Ibrahim adalah seorang Jahmiyah tulen, Jahmiyun jalb, Jahmiyah tulen. Dan dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Fal hidayatu biyadillah. Maka dari pelajaran ini kita bisa, sekelumit pelajaran ini kita bisa mengambil simpulan bahwasanya hidayah itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la budda min fi'lil asbab. Ya benar, hidayah itu di tangan Allah, tapi harus ada usaha menempuh sebab. Jadi jangan kemudian dari kisah-kisah tadi terus kita mengentengkan, oh Nabi Nuh saja anaknya aja enggak ikut, Nabi Nuh saja anaknya enggak beriman, Nabi Lut istrinya enggak beriman. Ya jangan gitu, jangan menyepelekan. Wong yang dididik saja enggak ada jaminan, apalagi yang enggak dididik itu rumusnya. Jadi hidayah itu biadillah, benar hidayah di tangan Allah. Dididik pun belum tentu jadi baik. Lah itu yang dididik saja nggak ada jaminan jadi baik. Terus bagaimana kalau nggak kamu didik, apalagi yang tidak? Jadi jangan nggak usah dididik pun nggak jaminan. Lah yo sing dididik nggak jaminan, kok meneh sing nggak dididik piye toh? Yang dididik saja nggak jamin jadi baik, apalagi malah kamu biarkan dan kamu lepaskan, nggak kamu didik. Wa idza arada Allah bi khairan fasayudinu lin nasaih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala fasayudinu ini adalah anaknya. Wa idza arada Allah bihi, pada anak tadi kebaikan, maka dia akan mendengarkan nasihat. Wa idza arada bi ghairi dzalika fasayusirru 'alal batil. Tapi kalau Allah menginginkan dengan anak tadi selain itu, maka anak tadi akan terus-menerus di dalam kebatilan. Maka intinya kita berusaha dan kita memohon semoga anak-anak kita, orang-orang tua kita, semua kerabat dan sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, semuanya bisa bersatu dengan kita di dalam kebaikan. Itu ya, kawan. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.